Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum kegiatan pelatihan kita mulai, marilah kita berdoa. Dan saya minta Pak Narto untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Kepada Pak Narto, saya silakan, Pak. Bapak-bapak, kita berdoa sebelum mulai pelatihan ini. Marilah berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Pak Narto telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya mau menyapa Pak Zulham. Halo Pak Zulham. Halo, Pak. Siap, ready, Pak. Siap ya. Nggih. Pak Narto sudah siap karena tadi sudah memimpin. Kemudian Pak Agung. Nggih. Siap, Pak. Siap ya. Kemudian Siap. Pak Basir. Siap. Oh, siap ya. Tadi semua peserta sudah siap. Akan saya mulai. Yang pertama, saya mau mengkonfirmasi apa pengalaman Bapak Ibu selama ini yang telah dilakukan mengenai penggunaan atau pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran. Saya mulai dari Pak Zulha mungkin. Silakan bisa sharing pengalaman penggunaan pemanfaatan teknologi, Pak, di sekolahannya, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi selama ini dari sekolahan yang saya ajar itu di SMK Negeri 4 itu karena pembelajaran daring ya Pak ya, jadi menggunakan aplikasi Google Classroom Pak. Jadi karena Google Classroom itu di smartphone atau di HP itu anak-anak juga bisa mengikuti, jadi tidak harus menggunakan laptop. Selanjutnya proses pembelajarannya diberikan tugas Pak, atau berupa nanti anak mengerjakan tugas tersebut. Cuman kadang kelemahannya itu anak kurang begitu memperhatikan Pak. Jadi mereka ketika ada tugas sering terlambat, ketika diberi tugas untuk mengerjakan tugas mencari referensi, mereka juga ternyata tidak mencari referensi tersebut. Kendala-kendalanya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulham. Jadi Pak Zulham saya minta untuk bertanya kepada Pak Agung. Bagaimana pengalaman beliau di dalam melaksanakan pembelajaran tapi memanfaatkan TIK? Silakan Pak Zulham. Baik, terima kasih. Pak Agung. Ya, halo Pak. Saya mau bertanya sama jenengan ini. Oke, siap. Proses pembelajaran selama ini kan kita daring ya Pak ya. Jadi jarak jauh ya Pak. Sejauh mana pemanfaatan TIK itu diterapkan dalam sekolahnya yang Pak Agung ngajar saat ini? Terima kasih ya, Pak. Ya, siap. Jadi seperti ini Pak, pengalaman saya dalam proses daring ini ya. Jadi dulu saya video pembelajaran melalui YouTube itu 3 kali pembuatan video. Itu bola besar, bola kecil, sama atletik. Tapi tiba-tiba itu banyak anak yang ngeluh, Pak, hari kok terus paketannya habis gitu. Nah, akhirnya saya ganti dengan Google Classroom. Itu saya cuma ngasih materi, tapi kan mungkin karena olahraga kan harus praktek, harus mengajarkan, saya bingung di itunya videonya itu seperti apa. Untuk Google Classroom saya hanya meng-share materi-materi mawon, dalam artian artikel-artikel mawon. Kemudian untuk pembuatan soal, saya menggunakan
Google Form. Jadi saya menggunakan Google Form, terus saya share link di pengalaman saya. Oh gitu. Terus mengalami kendala apa tidak Pak Agung? Jadi, terus Pak, paketannya cepet entek Pak. Oh seperti itu. Apakah tidak mendapatkan itu subsidi atau bantuan? Subsidi kan, Bantuan. subsidi bantuan itu kan nggak bisa buat lihat di YouTube Pak, hanya sebatas Google Classroom sama Quizzes dan sebagainya itu. Tapi nek di YouTube kan itu tidak bisa untuk membuka. Jadi seperti itu Pak, kendalanya mungkin di protes siswa itu. Oh iya, terima kasih. Sekarang saya berikan waktu ke Pak Agung untuk bertanya ke Pak Narto atau suruh bercerita Pak Narto mengenai pemanfaatan TIK itu. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih Pak. Halo Pak Narto. Nggih, Pak. Oke, Ya, gimana Pak Agung. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Pak Narto, saya pengen tahu gimana pengalaman Bapak saat melaksanakan proses pembelajaran sewaktu daring ini menggunakan TIK ini, Pak. Iya, terima kasih Pak waktunya. Untuk di sekolah saya, pertama-tama itu sekolah itu pakai Quizzes itu Pak, tapi banyak kelemahannya. Itu Quizzes banyak kelemahan. Nanti dengan Google Classroom. Setelah diganti dengan Google Classroom, saya juga sangat sulit memahami Google Classroom itu pertama kali, Pak. Tapi waktu lama kelamaan saya sudah terbiasa di Google Classroom. Tapi untuk tugas di video itu lewat Classroom saya jarang sekali, Pak. Hanya materi pertanyaan-pertanyaan itu saja, Pak. Itu kelemahannya, tidak menggunakan yang video itu, Pak, kalau Classroom saya, Pak. Gitu. Oh iya, Pak. Kendalanya itu, Pak. berarti cuma apa? Masih bingung cara proses itu, Pak, pengoperasiannya itu, Pak. Iya, yang Atau... khususnya yang melalui video, Pak. Oh iya. Oke, Ya, terima kasih Pak. Yang video Terima kasih itu. Pak Narto, Pak Zulham, Pak Agung. Karena Bapak Ibu sudah berpengalaman dalam penggunaan IT, penggunaan TIK dalam pembelajaran. Jadi saya bisa melanjutkan pada materi berikutnya karena ada kaitannya materi berikutnya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu kuasai atau Bapak Ibu pernah lakukan, pernah laksanakan. Oke, dalam perkembangannya tentunya teknologi yang sekarang ini kita gunakan itu dari awalnya tidak seperti sekarang ya. Tentu pasti ada perkembangannya. Dulu waktu kita masih SD, waktu kita SMP, kemudian SMA, tentu tidak langsung berubah sedrastis seperti sekarang. Jadi ketika ada pandemi ini pun kita dipaksakan untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis atau yang menggunakan IT. Bisa diceritakan mungkin perkembangan teknologi dalam pembelajaran, dalam pendidikan yang dulu pernah kita alami dari dulu hingga sekarang. Saya silakan kepada Pak Basir mungkin yang tadi berbicara. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Kalau untuk perkembangan pendidikan di segi TIK itu memang menurut saya sih sangat meningkat sekali. Dulu zaman kita sekolah aja kan belum tahu sama sekali namanya Google Classroom, gitu kan Pak. Mungkin dulu zamannya yang HP BlackBerry Messenger itu kan kadang kalau misalnya mau menghubungi anak-anak apa memberikan tugas
lagi libur memberikan tugas dengan apa namanya, bisa dengan BBM-an gitu. Tapi sekarang udah luar biasa, bisa menggunakan, sekarang bisa ada Google Classroom, ada seperti ini. Kalau misalnya tidak bisa tatap muka, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Zoom. Jadi ya sangat signifikan Pak peningkatannya Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih pada Pak Basir. Jadi memang benar perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Terkadang kita kalau tidak mengikutinya, kita akan ketinggalan. Jadi kalau kita logika, anak-anak didik kita adalah anak-anak generasi sekarang. Kita adalah generasi orang-orang terdahulu ya. Yang tentunya perbedaan teknologi antara zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Tetapi kita ini adalah guru yang mana nantinya mempersiapkan anak-anak tadi untuk menuju masa depan. Jadi masa depan itu kita belum tahu bagaimana teknologi yang akan datang itu seperti apa. Tetapi kita diminta untuk mencetak generasi-generasi yang siap dalam kehidupan di masa depannya, yang siap menjadi pemimpin di masa depannya. Jadi kita pandangan kita sebagai guru harus visionernya harus ke depan. Jadi ketika ada perkembangan teknologi sekarang, jangan sampai kita ketinggalan dengan anak-anak didik kita. Jangan sampai kita kalah pinter dengan mereka. Paling tidak setara lah, kita tahu perkembangannya mereka sedang happening itu apa, TikTok lah atau apalah, kita ya minimal kita tahu kegiatan mereka dan kita bisa mengawasi dan mengingatkan mereka. Oke, saya lanjutkan pada materi atau topik berikutnya, yang mana di sini nanti kita akan berbagi apa sih hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang kita alami dalam melaksanakan atau dalam implementasi TIK atau IT dalam pembelajaran dalam pendidikan. Untuk pertanyaan saya yang mengenai hambatan ini saya berikan kepada Pak Agung mungkin. Silakan Pak Agung. Ya, coba. Jadi hambatan dalam proses pembelajaran ini itu yang pertama yang di sekolahan saya Pak ya, yang dialami ya. Yang pertama, tidak semua siswa itu memiliki HP Android Pak. Jadi HP yang bisa digunakan seperti ini karena rusak atau seperti apa. Kemudian hambatan yang kedua itu terkadang anak itu lalai dalam atau tidak menyimak apa yang telah kita berikan ke materi di Google Classroom atau di aplikasi yang lain. Kemudian hambatan yang ketiga itu jaringan internet. Jadi misal kita mudah mengirim karena anak itu habis, maka tidak bisa untuk mengerjakan apa yang kita tugaskan. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Oke, Pak Agung. Untuk hambatan-hambatan. Oke. Ya. Dari hambatan-hambatan tadi, adakah solusi-solusi atau trik-trik yang digunakan Pak Agung dalam mensiasati agar bagaimana pembelajaran itu tetap berlangsung, Pak? Oh ya. Untuk yang masalah pertama, seperti anak nggak punya gadget, itu saya punya beberapa solusi. Yang pertama, coba untuk pinjam ke saudara, orang tua, atau adik atau kakak. Kalau misal masih belum bisa, itu coba untuk menghubungi teman sekelasnya. Kemudian kalau itu masih tetap tidak bisa, itu kemungkinan saya mengirim pesan singkat atau via SMS, itu berupa soal yang suruh dikerjakan apa. Kemudian untuk masalah yang kedua, itu saya memberikan solusi berupa ini walaupun agak itu
tapi suruh datang ke sekolah. Ya, untuk solusi yang ketiga itu kalau jaringan internetnya habis, ya datang ke sekolah lagi. Tapi bergantian gitu, Pak. Misal dari 30 siswa yang datang cuma 5 dulu, nanti gantian waktunya. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali ya. Jadi meskipun kita mengalami kendala, baik itu dari sisi teknologi atau dari SDM, kita sebagai guru harus mencari solusi bagaimana pembelajaran itu dapat tetap berlangsung dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi terus jangan menyerah ketika ada hambatan, terus kita pasrah, tidak melakukan apa-apa, tidak mengajar dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan repot. Tujuan pembelajaran nanti tidak akan tercapai dan kasihan peserta didik ya. Jadi kalau dalam menggunakan teknologi, saya harap itu akan memudahkan. Jadi salah satu fungsinya adalah memudahkan kita dalam melaksanakan pembelajaran, memudahkan peserta didik dalam belajar. Oke, sudah ada satu contoh. Nah, sekarang saya masuk ke topik berikutnya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru tentunya harus menguasai perangkat IT atau perangkat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Saya mau meminta Pak Zulham untuk mepresentasikan, menampilkan layarnya. Boleh HP, boleh komputer. Bagaimana cara melihat spesifikasi komputer atau HP kita? Kepada Pak Zulham saya silakan. Pak Basir, Pak Zulham bisa apa, Pak? Pak Zulham, lagi siap-siap itu, Pak. Oke. Sambil dijelaskan Pak Zulham, biar tidak hanya melihat visualnya saja, tapi ada audionya, Pak. Pak Zulham, mic-nya masih di mute itu, Pak. Bapak-bapak, bagaimana suara Pak Zulham, Bapak-bapak? Halo, sudah terdengar ya Pak? Oke, sudah, silakan. Nah, ini saya akan memperlihatkan spesifikasi dari laptop yang saya pakai ini Pak. Saya di pojok kiri bawah itu gambar seperti jendela. Jadi saya klik. Nah, kemudian akan muncul tulisan seperti ini ya Pak. Saya scroll ke bawah. Selanjutnya saya ngeklik lagi Windows Administrative Tools. Terus akan muncul tulisan-tulisan seperti ini, Pak. Saya scroll ke bawah, saya klik lagi System Information. Nah, sudah terlihat ya, Pak? Oke, sip. Bagus, Mas Zulham. Ya, Sekarang ini, bagaimana cara membaca itu, Mas? Jadi, OS name itu Windows, OS name itu Windows yang dipakai, Pak. Itu laptop saya menggunakan Microsoft Windows 10 Pro, Pak. Terus ini sudah ada semuanya keterangannya.
ini sudah ada Pak. Itu mungkin Pak, ada yang kurang jelas Pak? Pak Narto, mungkin ada yang mau ditanyakan pada Pak Zulham, Pak Narto. Untuk misalnya mengetahui apa itu namanya yang RAM-nya itu yang mana Pak? Untuk laptop apa bisa dilihat di sini atau tidak? Berapa RAM-nya itu Pak? Yang mana Pak? Ini Pak, RAM-nya yang mana? ada tulisan installed physical memory RAM 4 GB Pak. Oh ya betul Pak, oke Pak. Ya terima kasih. Pak Agung, mungkin ada yang mau ditanyakan pada Pak Zulham, Pak. Oh iya. Misal itu kan Windows 10 ya Pak. Punya saya kan Windows 8. Apakah caranya juga sama seperti itu untuk mengetahui spesifikasi laptop kita? Sama Soalnya Pak. saya Windows 8. Sama? Sama. Oh iya. Ini Soalnya tadi yang kemarin saya coba kok nggak ketemu gitu. Main coba lagi. saya ulangi lagi, bisa saya ulangi lagi Pak? Iya Pak, boleh Pak. Nah, ini, dari tadi kok saya nyari kok belum ketemu. Ini juga tadi saya diberitahu Pak Mufrida ini. Pojok kiri bawah itu ada gambar jendela. Nah, Udah, ini Pak. akan muncul gambar seperti ini ya Pak ya. Ini ya Pak. Nanti saya scroll ke bawah. Terus. Nah, diklik lagi Windows Administrative Tool Pak. Ya Pak. Saya klik. Sambil dilihat layar Pak Agung. Sudah ketemu Pak, Windows Administrative Tools. Sudah Pak? Sudah. Oh, itu ya, kan sudah. muncul ya. Terus dicari lagi yang System Information Pak. System Information. Oh ya Pak, ketemu Pak. Nah itu diklik. Oh ya. Nah, sudah bisa Pak Agung? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih Pak bantuannya Pak. Terima kasih. Windows 8. Kelihatannya sama kok Pak. Sama itu. Iya, ya. Untuk membuka spesifikasi itu. Tadi saya diajari Pak Mufrida ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zulham. Ada yang ditanyakan lagi? Bisa dimatikan Pak Zulham share screen-nya. Cukup nggih. Cukup. Terima kasih. Saya akan share screen, ini penugasan terakhir ini. Sebelum nanti kita akhiri, ada penugasan. Silahkan langsung dijawab langsung. Salah satu aja dulu, yang lain nanti diisi. Silahkan, saya mau share screen. Silahkan nanti langsung dijawab langsung oleh Pak Basir ya mungkin ya. Halo Pak Basir, monitor. Siap Pak. Oke. Masih ready Pak. Di sini ada pertanyaan, kalau saya tanya pada Pak Basir, rating kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan, itu kalau panjenengan menilai ratingnya 1-5 itu, sampean pilih yang mana? Untuk rating kesiapan saya dalam menggunakan atau saya sementara ini kayaknya di 4 Pak. Kenapa Pak kok pilih yang 4 Pak? Soalnya belum ini sih Pak, saya masih perlu banyak belajar juga. Masih ada yang beberapa yang belum saya paham di TIK. Tapi siap untuk mengembangkan diri ya Pak? Siap. Okay. Harus siap Pak. Kalau siap mengembangkan diri, jangan ragu-ragu untuk pilih 5 Pak. Iya Pak. Karena siap. Itu yang penting pede dulu Pak, urusan nanti bisa dan tidak itu urusan belakangan. Cara gambarnya wong siap dulu Pak. Wong gelut iki gabres dhisik Pak. Kalau pertanyaan berikutnya, mungkin Pak Basir bisa berbagi teknologi apa saja yang sudah dikuasai dalam kaitannya dengan teknologi dalam pendidikan.
Kalau untuk sekarang sih udah bisa untuk upload di YouTube, di Google Classroom. Ya, sementara kan di sekolah menggunakan Google Classroom itu. Jadi ya itu sih sementara. Terus pernah Zoom juga sama anak-anak. Cuma belum pernah nyoba Meet, Google Meet sama Zoom. Kaitannya dengan media yang digunakan dalam pembelajaran, Pak. Dalam hal ini contohnya PowerPoint lah, itu bagaimana, Pak? Apa saja mungkin, Pak? Bagaimana, Pak? Coba ulang, Pak. Kurang jelas, Pak. Kaitannya media yang digunakan dalam pembelajaran itu apa saja, Pak? Ini kalau Google Meet, untuk Zoom dan sebagainya itu kan sarana kita dalam tatap muka. Kemudian Google Classroom itu kan sarana kita dalam pembelajaran daring lah, dalam memaparkan materi misalkan. Itu apa yang mungkin sudah dikuasai, Pak? Kalau untuk kalau untuk Zoom sih biasanya kalau misalnya saya mau mencontohkan gerak ke anak-anak itu saya mempraktekannya anak-anak saya kasih link untuk masuk di Google di Zoom itu nanti suruh memperhatikan gerak-gerak dasar sih Pak. Biasanya sih ya kalau senam lantai gitu yang simple dan tanpa tidak perlu bergerak terlalu jauh kan udah kelihatan. Itu mungkin itu. Kalau di Google Classroom sih kebanyakan mungkin anak-anak itu saya suruh ini sih biasanya kalau misalnya absen pagi biasanya saya suruh tetap mengingatkan aktivitas, apalagi sekarang kan lagi COVID, tetap selamat pagi anak-anak, kirim video lagi olahraga. Nanti kalau misalnya ada tugas, saya kasih tugas gitu nanti di Google Classroom. Oke, pertanyaan berikutnya, mungkin tantangan apa yang panjenengan alami saat mengoperasikan teknologi dalam pendidikan, Pak? Kalau tantangan sih harus ini sih Pak. Kalau untuk tantangan sih emang kita ini harus nyari potensi kita lebih lagi lah Pak. Soalnya kan ngikutin zaman gitu kan. Jadi untuk yang tantangan lebih jelasnya sih gimana ya yang jelasnya ya? Ya ini sih Pak harus lebih mengembangkan diri lagi Pak. Mungkin kemarin belum ini kan ya mungkin ada COVID seperti ini ya. Positifnya kita harus belajar di sini. Kemarin mungkin kita terlalu stagnan di zona nyaman kita. Jadi tatap muka tanpa memperhatikan teknologi sekarang. Padahal yang di negara-negara lain udah berkembang banget gitu loh. Kita di Indonesia mungkin ketinggalan di situ, Pak. Iya. Terus mungkin hal apa yang bisa panjenengan lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital, Pak? Ini ada rencana mau apa gitu? Ya mungkin kursus mungkin Pak. Harus lebih sering belajar lagi, sering bertanya kalau misalnya ada kesulitan ya. Biasa harus murid diajari kaya ngene iki. Guru di training sesuk murid karo guru ngene iki. Langsung ngomong langsung. Oke, terima kasih Pak Basir karena siapa kita waktunya sudah melewati batas ya, sudah setengah jam ini. Jadi saya tutup acaranya. Dari diskusi yang telah kita lakukan, mungkin ada pertanyaan mungkin. Saya sampaikan kembali, ada pertanyaan mungkin dari Bapak-Bapak yang sekarang aktif, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, cukup ya. Silakan Pak Zulham untuk memimpin doa dalam penutupan hari ini.
Pada beliau saya silakan. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri pelatihan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Waktu saya kembalikan ke Pak Mufrida. Silakan, Pak.